Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Cara membuat animasi keren di PowerPoint. Ada 3 bahasan yang akan kita ketengahkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mengenal animasi, kemudian menentukan objek, kemudian yang terakhir adalah mengatur timingnya. Oke, kita buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ini adalah aplikasi PowerPoint-nya. Dan ini adalah yang saya buat. Nah, jadi pergerakan seperti ini yang akan kita buat di sini nanti. Pergerakan orangnya, pergerakan bunganya ini, juga pergerakan awannya tadi. Kita ulang sekali lagi. Awannya bergerak, kemudian ada sepeda yang bergerak, terakhir ada bunga yang bergerak. Ini yang bunganya. Nah, oke. Kemudian ini adalah elemen yang kita ambil, kita susun-susun yang kemarin kita ambil per part-partnya, jadi per objeknya, pohon sendiri, bunga sendiri, sepeda sendiri, seperti itu ya. Kemudian di slide kedua ini adalah ini kita ambil kemarin background gunungnya ini sudah jadi saya hanya menambahkan bunga dan kupu-kupunya. Jadi animasinya lebih kurang seperti ini yang saya contohkan. Bunga kemudian kupunya. Nah, dia pergi dan terbang. Oke, seperti itu. Oke, kita mau membuat animasi di gambar di slide yang ketiga ini belum ada animasinya, belum ada pergerakannya sama sekali. Namun sebelum itu kita mau berkenalan dulu dengan apa sih itu animasi gitu ya. Animasi di PowerPoint ini ya namanya animasi ya pergerakan ya, adanya suatu pergerakan. Nah, ini animasinya. Animasi di PowerPoint ini ada 3. Ini kan kita masuk di animasi ya, animation. Kita klik tanda panah ke bawah. Nah, ini ada animasi masuk, ada animasi ketika dia di dalamnya, pergerakannya seperti apa, kemudian animasi saat keluar. Intinya untuk lebih mempermudah, PowerPoint juga sudah membedakan warnanya. Ketika warna hijau seperti ini berarti animasi ketika dia masuk. Kemudian yang ini. Nah, animasi yang warna-warna kuning-kuning seperti ini adalah animasi yang ketika suatu objek itu tertampil, saat itu tertampil show itu mau dianimasikan seperti apa, setelah masuknya itu mau diem atau mau ada pergerakan, seperti itulah. Kemudian yang merah-merah ini adalah animasi saat dia mau keluar ya. Jadi membedakannya cukup mudah, tinggal kita lihat warnanya. Oh, kalau hijau berarti animasi masuk, kalau kuning animasi ketika dia show. Kemudian yang terakhir ini adalah animasi saat dia mau keluar, warna merah seperti itu. Oke, kita masuk ke pembuatan animasinya. Oke teman-teman, sekarang kita mau buat animasinya. Animasi pertama yaitu dari awannya, kita buat animasi awannya plot in ya. Kita buat plot in, kita ingin dia dari atas ke bawah, kita tukar plot dan ini juga. Ini kita buat dari atas ke bawah. Oke, seperti itu. Animasi awannya sudah selesai. Tandanya suatu objek itu ada animasinya atau tidak, di samping objek ini akan ada keterangan seperti ini, angka kecil-kecil ini ya. Ini menunjukkan urutan animasinya. Kalau 1 berarti dia berada di urutan animasi pertama. Nah, ini picture 13. Kemudian ketika ini yang awan satunya ada nomor urut 2, berarti dia 2. Artinya pergerakannya itu urutannya adalah setelah ini baru ini, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut membuat animasi di sepeda. Untuk sepedanya, kita ingin sepedanya ini jalan dari kanan sampai kiri sini ya. Kita buat animasinya, kita tidak pakai yang ini, kita mau pakai yang pergerakan lainnya. Kita klik yang tanda panah kecil ke bawah. Kemudian di sini adalah more motion back, kita klik. Kita cari yang ini down ya. Ini di sini ada pergerakan motion yang bisa teman-teman pakai ya. Dipilih aja. Jika ingin teman-teman coba, bisa coba 1 per 1 ya. Kita pakai yang down ini, kita oke. Kalau down ini berarti kan dia dari atas ke bawah, kita tukar dia posisinya. Nah, ini kita lihat yang tanda merah ini, titik merah ini berarti berhentinya. Kalau yang hijau berarti adalah masuknya ya. Kita pilih yang ini. Nah,
dia jalan seperti itu. Oke. Kita play ya, yang sepedanya saja kita play yang sepedanya. Nah, dia berhenti di situ. Kenapa cuman di sini berhentinya? Karena tanda merahnya ini cuman sampai di sini. Kalau kita ingin sepedanya habis sampai sini jalannya spesies sepeda tadi, maka kita adjust yang ininya. Titik berhentinya kita adjust sampai keluar. Ulang. Kita mau membuat ini ya, membuat pergerakannya sampai selesai. Jadi kita klik gambar orangnya, kemudian di sini ada gambar hijau kan, ini segitiga, kita klik sekali sampai dia bulat, klik. Nah, di bulatannya ini kita tekan shift, kemudian ini kita geser, kita jalankan sampai habis. Oke, tarik terus. Nah, seperti itu. Ini jika teman-teman lihat, ini ada garis-garis titik-titik yang agak transparan gitu ya. Inilah alur pergerakan animasinya. Oke, kita sekarang coba putar animasi orangnya ini. Kita putar. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita atur biar orangnya yang bersepeda ini jangan terlalu cepat, maka klik. Ini masuk di timing ya teman-teman ya, masuk di timing, pengaturan timingnya. Kita klik gambar orangnya sepeda, kemudian di durasinya ini kita naikkan, semakin angkanya semakin banyak berarti dia semakin pelan. Kita naikkan 5 6 ya, kita buat 6 aja, cukup segitu. Kita coba play. Oke. Lebih kurang seperti itulah pergerakannya ketika kita durasinya di 6 detik. Animasi bunganya ini kita buat animasi bunga juga ya, biar gerak. Kita tekan lagi ke bawah, kita buat yang titer. Nah, jadi dia goyang-goyang seperti tertiup angin. Iya. Oke. Kita play semuanya sekarang, kita play dari awal, play all. Lihat nih, awan dulu, kemudian sepedanya jalan, kemudian nanti yang terakhir bunganya dia bergerak ya, begitu. Oke teman-teman, begitu cara membuat animasinya yang sepeda. Kemudian kita lanjut membuat animasi yang kupu-kupu. Bunganya tadi sama kita buatnya pakai yang ini, yang kuning ini aja, yang kuning, yang kita buat pulse ya, gitu, agak ada zoom sedikit gitu ya. Ya teman-teman, kita lanjut membuat animasi di kupu-kupunya. Klik dulu kupu-kupunya, kemudian masuk segitiga ke bawah lagi, kita masuk more motion pad. Nah, kupu-kupunya ini kita mau buat yang seperti ini aja ya, ini. Oke. Nah, pergerakannya lebih kurang si kupu itu akan seperti ini. Ini ya, terbang seperti itu. Oke, biar kupu-kupunya tidak terlalu cepat terbangnya, jadi kita atur di durasi timingnya ya, kita buat 4 barangkali. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk yang menggunakan animasi pergerakan seperti ini pergerakannya bisa diatur teman-teman, jadi teman-teman bisa mengeditnya ya. Klik kanan, aktifkan dulu aktifkan dulu di ini ya, di pergerakannya ini, pergerakan dari animasinya, kemudian klik kanan, edit point. Nah, ini yang titik-titik hitam ini bisa teman-teman tarik. Misalnya ini saya mau naikkan ke sini, saya mau naikkan geser ke sini. Jadi nanti pergerakannya dia akan mengikuti titik-titik dari poinnya ini, pergerakan objeknya ya. Kita play. Nah, seperti itu. Begitu teman-teman cara untuk membuat animasinya. Intinya animasinya tadi yang perlu teman-teman ingat yaitu ada 3 ya, 3 animasi masuk, animasi ketika show, dan animasi ketika dia mau keluar. Satu objek bisa saja dia punya 3 animasi sekaligus, tapi dengan cara
yang sedikit berbeda. Ketika kita mau menambahkan animasi masuk yang awan ini, ya awan ini kan punya animasi masuk, sudah punya animasi masuk ini hijau ya, hijau di picture 13 itu 12 ini awan ini animasi hijau, artinya dia punya animasi masuk. Kalau kita mau menambahkan lagi animasi saat show-nya, saat di dalamnya seperti apa, maka harus menambahkan yang namanya add animation, klik. Nah, misalnya kita mau buat dia animasinya seperti ini, agak ngezoom. Oke. Nah, seperti itu. Karena di animasinya di sini, di penambahan kita adalah tadi terakhir, kita bisa atur posisi layer dari animasinya, kita naikkan benar-benar di bawah nomor 12. Kita play sekarang. Yang ini kita play. Awalnya yang ini akan ada pergerakan zoom sebentar gitu ya. Ya teman-teman, begitu cara untuk membuat animasinya. Semoga dapat dipraktekkan. Nanti jika teman-teman merasa ada yang terlalu cepat ataupun tidak berjalan, misalnya animasinya kenapa kacau, apa rusak atau gimana gitu ya, misalnya ada yang perlu dipertanyakan atau kita komunikasikan bersama, kita sharingkan, silakan teman-teman bisa meninggalkan sharing di komentar. Sharing kita tentang animasi di PowerPoint saya cukupkan sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila terlalu cepat, teman-teman bisa mengulangnya lagi. Bila ada yang dirasa kurang dapat dimengerti dari penjelasan saya, bisa ditanyakan di komentar. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya ya. Barangkali juga bisa membantu teman-teman lainnya di luar sana yang sedang mengalami masalah ataupun pertanyaan serupa. Oke teman-teman, terus semangat dan jangan lupa untuk positive thinking. Sampai jumpa insya Allah di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.